Perbedaan antara tenda Presiden SBY dan juga Presiden Jokowi menjadi sorotan. Nah, kira-kira apa sih fasilitas antara tenda yang dibuat camping Presiden Joko Widodo dan tenda yang dipakai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat mengunjungi di Sinabung pada waktu itu? Bayangkan, bagai langit dan bumi. Nah, memang gara-gara Presiden Joko Widodo membuat tenda di IKN Nusantara tersebut, akhirnya pun ruame. Jika fasilitas tenda yang digunakan oleh Presiden Jokowi dan juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat berbeda jauh. Kita ketahui di dalam berita kemarin, fasilitas tenda yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo pada saat kemah di titik 0 km calon ibu kota baru tersebut yaitu sangat sederhana dan memiliki harga cuma 1,8 juta saja dan tidak memiliki fasilitas lainnya alias minim fasilitas-fasilitas, tidak seperti yang dibuat tenda untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu. Bahkan tidak ada AC dan lain sebagainya. Bahkan untuk makan saja jika lapar dikasih pop mie, yaitu mie instan. Bayangkan, fasilitasnya sangat-sangat sederhana sekali, mengingat dia adalah orang nomor 1 di Indonesia. Bayangkan ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada di Sinabung. Menurut Kepala Pusdiklat Badan Nasional Penanganan Bencana Bagus Cahyono pada waktu itu, perlengkapan yang dimiliki di tenda tersebut yaitu CCTV dan monitor. Itu perlengkapan selama di Kodim dan dipindahkan sementara ke tenda Presiden. Bagus sendiri mengklaim termasuk dalam tim BNPB yang mendirikan dan menyiapkan tenda untuk SBY, yang memastikan tenda yang digunakan sama dengan tenda milik BNPB. Yang lainnya sekitar harga per unitnya 60 juta. Bayangkan, 1,8 juta untuk tenda Presiden Joko Widodo pada waktu menginap di IKN Nusantara, dan di sini SBY menggunakan tenda 60 juta per unit harganya. Itu harga tenda saja loh, belum fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang ada di dalam tenda mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Kemungkinan fasilitasnya lebih mahal dari harga tendanya. Ya, menurut saya seperti itu. Bayangkan 1,8 juta ke 60 juta. Berapa kali lipat itu? Sekitar 40 kali lipat harga dari tenda milik Presiden Joko Widodo yang digunakan kemah di titik 0 km tersebut. Bayangkan, bagai langit dan bumi tenda yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo dan SBY. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Perbedaan kemah Jokowi dan SBY bagai langit dan bumi. Diberitakan pada tahun 2014 yang lalu, Kepala Pusdiklat Badan Nasional Penanganan Bencana Bagus Cahyono pada waktu itu menyatakan tenda yang akan digunakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama meninjau pengungsi Gunung Sinabung adalah standar Presiden. Ia membantah BNPB menyediakan tenda dan peralatan khusus untuk Presiden yang nilainya mencapai 15 miliar. Perlengkapan CCTV dan monitor di dalam tenda itu bukan hal yang baru. Itu perlengkapan yang selama ini di Kodim tetapi sementara dipindahkan ke tenda Presiden, kata Bagus saat ditemui di kantor BNPD Sulawesi Utara pada Kamis 23 Januari 2014 yang lalu. Bagus sendiri mengklaim termasuk dalam tim BNPB yang mendirikan dan menyiapkan tenda untuk SBY, yang memastikan tenda yang digunakan sama dengan tenda milik BNPB yang lainnya sekitar 60 juta per unit. Meski demikian, ia juga menyatakan tenda Presiden memang tampak lebih besar. Akan tetapi, ukuran tersebut memiliki alasan, antara lain penyatuan tempat istirahat dengan kantor Presiden. Dalam tenda tersebut, BNPB menyiapkan perlengkapan elektronik dan pemantauan agar Presiden dapat menerima informasi terkini dan mampu memberikan instruksi. Presiden itu butuh update informasi dan situasi karena dia datang untuk memberi instruksi, tak hanya sekedar melihat.
Bagus juga menyatakan tenda presiden tampak besar karena ditambah sekitar 2 tenda lainnya. Tenda tersebut akan digunakan sebagai ruang rapat koordinasi dan ruang posko bencana. Selain itu, di beberapa sisi dipersiapkan untuk tempat pasukan pengaman presiden yang harus siap dan siaga di sekitar SBY. Ini semua standar untuk presiden. Kami harus menjamin keamanan presiden. Dia simbol negara, kata Bagus. Ia juga menyatakan isu tenda 15 miliar muncul karena dihadapkan pada kondisi bencana dan pengungsian yang terjadi. Akan tetapi, masyarakat harus memahami kalau ada standar minimal untuk pengamanan presiden yang kerap membutuhkan dana yang lebih. Hal ini bukan untuk berfoya-foya, tetapi melindungi simbol negara. Siapapun yang menjadi presiden, dia harus dijamin keamanannya. Berbeda dengan Presiden Joko Widodo, Ketua MPR RI Bambang Susatyo bersama Presiden Joko Widodo berkemah dan bermalam di titik nol Ibu Kota Negara IKN Nusantara, Penajam Pasar Udara, Kalimantan Timur pada Senin 14 Maret yang lalu. Ketua MPR yang akrab disapa Bamsud ini pun menceritakan pengalamannya camping bersama Jokowi di IKN dengan fasilitas yang serba terbatas. Kita semua menginap menggunakan tenda sederhana yang telah disiapkan. Kegiatan berkemah dan bermalam di IKN ini merupakan simbol awal pembangunan IKN Nusantara, kata Bamsud dalam keterangan persnya pada Senin 14 Maret yang lalu. Selain Bamsud, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahajo juga ikut camping bersama Jokowi. Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan bahwa titik nol merupakan referensi koordinat pembangunan kompleks istana negara dan pusat pemerintahan di kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara. Wilayahnya sendiri berada di sebelah utara kota Balikpapan dan selatan kota Samarinda. Secara administratif, IKN Nusantara terletak di 2 kabupaten existing, yaitu Kabupaten Panajam Utara, tempatnya di Kecamatan Panajam dan Sepaku, serta di Kabupaten Kutai Kertanegara, tepatnya di Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, dan Samboja. Luas wilayah darat mencapai 256.000 hektar dan luas wilayah perairan laut mencapai 68.000 hektar. Jelasnya, Bamsud menuturkan bahwa lokasi kemah yang digunakan berada dalam kawasan hutan industri. Di lokasi tersebut akan dibangun istana negara. Memang tidak banyak yang ikut bermalam dan berkemah. Hal ini karena lokasi berkemah yang terbatas hanya berbentuk kontur tanah yang becek jika hujan. Fasilitas juga sangat terbatas, hanya ada tempat tidur di dalam tenda tanpa AC, makanan pun hanya kue dan buah. Kalau lapar kita dapat pop mie, terangnya. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat ini mengaku ikut berkemah sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pembangunan IKN Nusantara, sekaligus merasakan denyut nadi alam dan aura calon ibu kota baru tersebut. Dia optimistis tahapan pembangunan akan berjalan lancar. MPR mendukung penuh pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Garing 2022 tentang IKN tersebut. Pemerintah dengan berjuang membangun fisik IKN Nusantara, MPR akan memperkuat dengan menghadirkan pokok-pokok haluan negara sehingga pembangunan IKN tidak akan mangkrak jika terjadi pergantian kepemimpinan nasional, ujarnya. Diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB membantah kabar pembangunan tenda seharga 15 miliar oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Sinabung. Berita yang berkembang di media sosial itu tidak benar. BNPB tidak punya tenda VVIP seharga 15 miliar seperti yang banyak diributkan. Presiden akan menggunakan tenda posko selama berkunjung di Sinabung, ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho melalui siaran persnya pada Rabu 22 Januari 2014 yang lalu. Menurut Sutopo, tenda posko itu biasa dipakai BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menampung pengungsi serta operasional di lapangan. Harga tenda posko tak menjulang seperti isu yang berkembang, tetapi hanya 60 juta per unit. Kini tenda posko yang bakal digunakan Yudhoyono dan rombongan menterinya telah didirikan di Gereja Paroki Kecamatan Kapanjahe, Kabupaten Karo. Presiden akan memimpin langsung solusi penanganan erupsi Gunung Sinabung, katanya.
Sutopo menuturkan, tenda posko semacam ini antara lain pernah dipakai di tempat bencana di Waiela Maluku, di Mentawai, gempa Aceh, serta banjir Jakarta. Tenda posko bersifat multifungsi. Di Waiela saat tanggap darurat banjir bandang, tenda digunakan untuk posko, sekolah darurat dan mengungsi. Di Aceh untuk mengungsi, musola dan penampungan logistik. Tenda serupa di Mentawai dipakai untuk aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Yogyakarta, tenda digunakan untuk geladi, sedangkan Monumen Nasional Jakarta digunakan untuk logistik penanganan banjir.